sudah lebih tahu mungkin arahnya mau kemana begitu ya. Iya, betul sekali. Itu apa ya, kewajiban orang tua. Sebagaimana kan dikatakan bahwasanya orang tua itu memiliki tanggungan untuk menjadikan anaknya itu orang-orang yang mengenyam pendidikan yang baik, seperti itu. Baik, jadi sebagai ajang untuk kemudian bisa lebih dekat lagi dengan anak begitu ya Pak Ken ya. Betul sekali, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini kan, itu menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, bagaimana anaknya itu tetap menjadi orang baik walaupun tidak mengenyam pendidikan di sekolah, walaupun tetap di rumah, tetapi tetap bisa menjadi anak yang baik. Seperti itu. Baik, ini juga masih kemudian lanjutan begitu ya Pak Ken ya. Ternyata untuk belajar adab itu lagi-lagi tidak bisa sekali. Kita sudah kemudian membahas beberapa episode, tapi kemudian masih belum selesai ternyata Pak Ken ya. Ternyata memang cabang dari adab itu sendiri luas Mbak Koni. Jadi kita sendiri sebagai guru mungkin ya, sebagai orang tua mungkin nanti kalau kita menjadi orang tua, ya kita harus benar-benar paham adab itu apa, kemudian cabang-cabangnya kemana-kemana, kemudian nantinya anak itu mau diprospek ke arah yang seperti apa adabnya itu, ya itu menjadi kewajiban kita sebagai guru dan yang lebih utama adalah orang tua pastinya. Nah itu dia. Kemudian jangan sampai tertukar ya ini sahabat MQ ya. Biasanya kalau sudah orang tua dipasrahkan sekolah langsung lepas tangan Pak Ken. Betul sekali, karena apa ya, prinsip orang tua sebagian besar di era saat ini adalah ketika sudah mendapat sekolah yang bagus, yang mahal, ya sudah, saya kan sudah bayar gitu kan. Padahal kewajiban utama pendidikan itu aslinya kan di orang tua, bukan di sekolah, seperti itu. Siap, berarti begitu ya sahabat MQ ya, tetap madrasah awalnya betul sekali di orang tua, baru ke sekolah gitu ya. Baik, Pak Ken, kita akan coba masuk begitu bagaimana untuk kemudian mendidik anak kita agar berada pada ilmu juga. Tadi kalau dulu sudah berbicara kepada ulama, kepada guru, terus kepada Allah yang utama, kepada Rasulnya, kemudian kita juga beradab kepada sumber ilmu, ahli ilmu, guru itu, ustadz dan lain sebagainya, tabiin, tabiat, luar biasa, banyak ya Mbak ya? Luar biasa, Masya Allah. Sekarang kita spesifik terkait ilmunya begitu sahabat MQ. Ini bagaimana kira-kira Pak Ken untuk kemudian bisa lebih menghargai ilmu, tidak menyia-nyiakan, tidak, kalau bahasa Jawanya gampang ke. Nah itu gimana itu Pak Ken? Iya, menarik sekali Mbak Koni, terima kasih sahabat MQ, kita diberi kesempatan lagi untuk membahas masalah adab ini ya. Kalau membahas adab itu sepertinya itu setahun 2 tahun pun tidak akan selesai. Bahkan kalau para ulama itu mengkategorikan adab itu, kalau dibuat sebuah semester itu 1 semester itu tidak akan selesai. Padahal di universitas negeri ya pada umumnya Mbak ya, kita mengenyam pelajaran PAI itu biasanya cuma 1-2 semester. Padahal penanaman dari adab akhlak termasuk ke dalam ilmu-ilmu agama ini juga itu membutuhkan jangka yang panjang. Bahkan para ulama dulu ketika belajar adab itu bisa sampai bertahun-tahun. Bahkan ada yang lebih dari 10 tahun hanya untuk belajar adab dari gurunya, hanya untuk belajar adab dari ilmu yang akan dipelajari, hanya untuk belajar adab kepada Rasulullah, sahabat. Bahkan kalau menarik ya, nah ini saya dari Salman, filosofinya Salman itu sendiri kan bagaimana seorang Salman itu memiliki rekam jejak dalam mencari ilmu, dalam mencari adab tentunya. Itu perjalanannya bisa dibayangkan kan Mbak, mulai dari beliau itu cobaan-cobaan dilalui, kemudian beliau melihat adabnya diajarkan seperti apa, pindah ke agama ini, beliau mencari Tuhannya. Nah ini kan sebuah proses, bahwa Salman Al-Farisi itu adalah sosok yang memang dia menemukan perjalanan adab itu tidak gampang. Adab kepada Allah kan akhirnya beliau menemukan petunjuk, kemudian akhirnya beliau menemukan adab dari Rasulullah itu sendiri seperti apa, dan itu perjalanannya panjang sekali. Nah makanya sedikit ya mungkin ini kenapa Salman Al-Farisi itu namanya Salman Al-Farisi. Nah filosofinya itu nantinya anak-anak yang di Salman Al-Farisi itu bisa meneladani sosok Salman Al-Farisi, tidak
istilahnya gampang gitu tadi loh, Mbak. Dengan ilmu, dengan ahli ilmu, dengan Tuhannya termasuk yang utama, kemudian dengan Rasul, kemudian para ulama dan guru-gurunya seperti itu. Nah, itulah mungkin satu hal yang bisa kita teladani dari sosok Salman Al-Farisi. Kembali lagi kalau kita membahas adab tadi ya Mbak ya. Kemarin mungkin ini sudah ketiga kalinya ya kita bertemu dan membahas adab, dan itu tidak selesai. Bahkan setelah ilmu ini nanti beradab kepada ilmu itu masih ada nanti beradab kepada orang-orang yang menyalurkan ilmu. Beda guru dengan orang yang menyalurkan ilmu itu beda kan. Kalau guru itu memang seorang ahli ilmu, tapi orang yang menyalurkan ilmu itu tidak harus guru. Nanti ada adab kepada tetangga, adab kepada istilahnya apa ya, teman sejawat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita di dunia pendidikan ya kita fokuskan adab yang memang ada di lingkungan pendidikan. Nah, kemarin kita sudah membahas adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada ulama, kepada tabi'in, kepada orang tua, kemudian kemarin kepada guru. Betul. Nah, sekarang kita lanjutkan, kita membahas bagaimana kita itu mendidik anak untuk beradab kepada ilmu. Pondasi utama dari sebuah ilmu, pilar pendidikan itu ada 3, Mbak. Sebelum kita ke adab, kita hendaknya mengetahui 3 pilar dari pendidikan secara utuh itu ada 3. Apa yang itu, Pak? pertama itu niat. Niat yang tulus lillahi ta'ala dalam mencari ilmu itu akan menjadi pondasi terkuat kita. Dalam kita belajar adab, niatkan bahwasanya kita meneladani adab dari seseorang itu karena kita memang benar-benar mau mengambil ilmunya, maka kita mau meneladani adabnya. Nah, niat kita meneladani adabnya itu adalah mencari keriduan dari ilmu itu sendiri. Tentunya juga kalau kita mendapat keriduan dari ilmu itu kan, ridho itu kan datanya dari Allah. Betul. Jadi ya niatnya mencari keriduan dari Allah yang pertama. Kemudian yang kedua itu orang tua. Pilar pendidikan yang utama, yang salah satu dari 3 itu, yang kedua itu orang tua. Kenapa orang tua? Karena orang tua adalah orang yang memang oleh Allah diperintahkan. Pokok yang mokoi pendidikan anak itu adalah orang tua. Kewajiban mendidik anak itu pada orang tua. Ku anfusakum naro. Maka orang tua itu disuruh untuk menjaga anak-anak dan keturunannya, istrinya itu dari api neraka. Cara menjaganya itu dengan apa? Dengan dibekali ilmu. Nah, itulah kewajiban orang tua. Kemudian yang ketiga itu pilarnya adalah guru. Nah, guru ini sebagai pilar pendidikan anak-anak di madrasah maupun di sekolah. Tentunya guru juga harus memiliki sifat-sifat, kemudian akhlak-akhlak, adab-adab yang itu nantinya bisa mengantarkan anak didik kita untuk mencapai keridhaan Allah tadi. Jadi kalau niatnya sudah benar, orang tua di rumah juga menanamkan ilmu-ilmu yang benar, adab yang benar, kemudian di sekolah juga dipertemukan dengan guru yang itu memiliki adab yang baik, keilmuan yang juga pada bidangnya, dan dia memproyeksikan anak-anak peserta didiknya itu mencari keridhaan Allah. Nah, tentunya pilar pendidikan ini insya Allah itu akan menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang beradab, berilmu, dan berakhlak mulia. Nah, caranya seperti apa? Cara dari kalau di dalam keluarga sebagai orang tua, cara kita dalam mendidik anak, cara kita menghindarkan keluarga kita dari api neraka itu apa? Caranya adalah adibuhum wa alimuhum. Artinya apa itu, Pak? Adibuhum itu adalah menanamkan adab. Wa alimuhum, kemudian mengajarkan ilmu. Nah, dari sini kan adibuhum disebutkan pertama, baru yang kedua alimuhum. Adab yang pertama, kemudian ilmu. Jadi memang penanaman ungkapan adab dulu baru ilmu itu dimulainya itu dari keluarga sebenarnya. Bukan dari sekolah. Dari keluarga. Dan itu yang harus memulai adalah kewajiban dari orang tua. Nah, orang tua memiliki kewajiban sebagai penanam pertama adab. Baik itu adab kepada Allah yang sudah kita bahas tentunya. Surat Luqman, bagaimana Luqman menanamkan adab kepada anaknya. Nah, itu panjang sekali. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab kepada khulafaur rasyidin, adab kepada sahabat, tabi'in, tabi'at, sampai kepada ulama, sampai kepada guru, hingga memproyeksikan anaknya itu menjadi seorang pejuang. Nah, itu adab kepada dirinya. Anak-anak tahu adab dirinya aku tuh mau menjadi apa, aku nanti mau menjadi apa.
kan itu amar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Di akhir itu. Di akhir Baik, dari sebetulnya suatu mandat. adab kepada diri sendiri juga perlu ya Pak Itu Pak Ken juga ya? perlu. Nah, kita harus tahu proyeksi diri kita itu, tujuan kita hidup sebagai seorang muslim itu apa. Bedanya kita dengan yang bukan muslim itu apa. Kalau orang muslim itu kewajibannya ya menjadi Islam. Kewajibannya. Nah, kalau kita orang Betul. Islam, kewajiban kita selain sholat, misal sholat kita sudah benar, kemudian ibadah lah, masalah ibadah kita sudah benar. Kewajiban yang lain apa? Ya tentunya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, kita paham bahwa kita itu diproyeksikan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, itu adalah bagian dari kita beradab kepada diri kita. Kita istilahnya kalau orang Jawa itu menyadari. Kita itu ngerumangsani. Ngerumangsani. Kita itu proyeksi sebagai seorang muslim itu apa? Kita beramal, selain kita beramal, kita berilmu. Nah, kita mengamalkan ilmu itu dengan apa? Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu mungkin sedikit ya kita membahas tentang adab kepada diri sendiri. Kembali lagi kepada adab kepada ilmu. Nah, peran orang tua itu sangat penting. Menanamkan adab kepada ilmu itu dimulai dari orang tua. Nah, beradab pada ilmu itu, sebelum orang tua memahami adab kepada ilmu, orang tua itu harus paham adab itu sebenarnya apa. Mungkin kemarin kita sudah bahas ya Mbak, panjang adab kepada Allah, adab. Tapi kalau kita tidak tahu konsep adab itu seperti apa, itu kita akan salah langkah. Nah, dalam bukunya Profesor Said Naqib Alatas itu menyebutkan adab itu right and action. Tahu dan mau. Tahu ilmunya, tahu tentang adab itu dan mau melakukannya. Karena kalau kita tahu tapi kita tidak mau melakukan, itu namanya tidak beradab. Contohnya iblis. Iblis itu tahu bahwasanya kita harus beriman kepada Allah. Tapi iblis tidak mau tunduk kepada Allah. Sombong gitu ya. Sombong. Nah, jangan sampai kita sama seperti iblis. Nah, itulah konsep adab sebenarnya itu apa? Right and action. Kita tahu dan kita mau. Nah, ketika orang tua sudah tahu anaknya seperti apa, ketika orang tua sudah tahu adab-adab itu seperti apa, orang tua harus mau menanamkan adabnya itu kepada anaknya. Nah, maka basis dari adab itu adalah ilmu. Ilmu itu kan pengetahuan, tahu. Makanya itu, mendidik anak beradab dan berilmu, itu berarti menjadikan anak juga beradab dengan ilmu. Adab pada ilmu itu harus tahu tentang ilmu itu sendiri. Nah, salah satu syarat menjadi orang tua yang baik dan guru yang baik dalam mendidik anak menerapkan adab kepada ilmu adalah yang pertama, guru dan orang tua harus paham dulu konsep ilmu dalam Islam itu seperti apa. Nah, itu yang pertama. Baik, ini harus satu frekuensi dulu berarti ini ya Pak Ken ya, antara orang tua dan juga kemudian gurunya. Iya, betul sekali. Baik, berikutnya Pak Ken kita boleh tahan dulu begitu ya. Boleh. Ini karena tentunya semakin menarik, saya juga penasaran, tadi ingin bertanya juga ke segmen berikutnya. Kalau misalnya orang itu taunya sudah banyak, tapi belum mau untuk mengaplikasikan walaupun sedikit itu seperti apa gitu Pak Ken ya. Kita akan tahan dulu Pak Ken, insya Allah sahabat MQ. Ini menarik karena juga fenomena yang terjadi di masyarakat gitu ya Pak Ken ya. Silahkan sahabat MQ bisa kemudian Anda bergabung bersama Pak Ken Toko di sini. Boleh Anda sampaikan pertanyaan Anda 081578600923 dan kita akan kembali insya Allah usai menyimak informasi dari relasi kami berikut ini. Sahabat MQ, apa kiat meredam amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Zahra, ini kenapa ada banyak sampah bungkus makanan di tas sayang? Ini ada juga nih, ya Allah, di saku seragam. Bunda, waktu Zahra jalan kemarin, tempat sampahnya itu masih penuh. Ya udah, daripada Zahra buang sampah sembarangan, Zahra simpen aja. Oh, jadi gitu. Kenapa Zahra banyak simpan sampah di tas dan saku seragam? Kan kalau buang sampah sembarangan jadi merusak keindahan, merepotkan yang membersihkan. Terus juga bisa bikin bencana kan, Bun? Bunda jangan marahin Zahra ya. Insya Allah Bunda nggak marah kok. Kan Bunda jadi tahu kalau Zahra itu melakukan kebaikan, menahan diri dari membuang sampah sembarangan kan, Nak? Ya udah, sekarang kita buang yuk sampah-sampahnya ke tempat sampah. Sekolah Salman Al-Farisi Jogja membentuk generasi Islami dan berakhlak mulia dengan keimanan dan keilmuan sebagai dasar pendidikan, serta melatih kemandirian dan kepedulian anak. Tumbuh dengan akhlak Islami dan terdidik dalam keterpaduan Ibtak dan juga Imtak. Informasi selengkapnya dapat disimak di website www.safjogja.org atau telepon di 0274 4533 633.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah ia usahakan." Al-Quran Surat Toha ayat 15. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amarah itu datang dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Untuk itu, apabila salah seorang dari kalian marah, hendaknya berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Kuncinya tahu dan mau, sahabat MK. Kalau tadi kata Pak Ken Toko begitu ya, memang harus take and action gitu ya Pak Ken ya. Tidak bisa hanya kemudian memasukkan ilmu terus-menerus, diendapkan, tapi tidak ada yang diamalkan. Betul. Jadi tadi Mbak Konit sempat sharing ya, kalau ada orang yang banyak ilmu yang masuk tapi dia tidak mau mengamalkan, ya itu namanya zolim. Orang yang punya ilmu dan dia tidak mau mengamalkan, itu namanya zolim. Kalau orang yang beramal tanpa ilmu itu sesat. Seperti itu. Jadi zolim itu bukan berarti kita mohon maaf ya menyakiti orang lain. Gak harus dalam berbentuk fisik. Tapi dengan kita istilahnya itu pelit ilmu, itu kita sudah menzolimi diri kita sendiri. Karena nanti semakin banyak ilmu yang kita tampung tetapi kita tidak mengamalkan, justru ilmu akan semakin berkurang. Kalau ilmu itu sudah banyak ditampung, kita amalkan, kita tularkan, nah ilmu itu akan bertambah. Ibaratnya gelas kosong lah. Kalau kita mau menerima ilmu lagi ya kita harus mengosongkan. Cara mengosongkannya dengan apa? Mengosongkan di sini bukan berarti menghilangkan ya Mbak ya. Mengosongkan tapi dengan mengamalkannya. Ketika sudah diamalkan banyak yang tahu, ada ilmu baru yang mau masuk pun gampang. Tapi kalau kita sudah mengendap, itu yang pertama keberkahannya tidak akan didapatkan. Yang kedua, kita menjadi orang yang zolim. Yang ketiga, kita menjadi orang yang sombong. Karena terlalu banyak ilmu yang sudah masuk, kita sudah terlalu merasa tahu, kita tidak mau berbagi. Ya sama kayak iblis tadi konsepnya. Iblis itu sudah banyak ilmunya, tetapi iblis tidak mau mengamalkan. Tidak mau, salah satu mengamalkannya itu tidak mau tunduk sama Allah. Nah itu bahaya. Makanya teman-teman, sahabat, ayah bunda yang sudah berilmu, mungkin yang sudah merasa bahwa ilmunya itu sudah banyak, ya monggo diamalkan. Karena itu adalah kewajiban kita. Dan itu akan menjadi amal jariah buat kita. Seperti itu. Baik, kuncinya juga harus mau tunduk tadi ya Pak Ken ya. Bukan dengan opini sendiri, pendapat pribadi gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan Pak Ken terkait bagaimana take and action begitu ya. Langkah berikutnya tadi kira-kira ada apa nih Pak Ken? Nah, menarik sekali kalau kita membahas konsep adab tadi, sudah kita pahami tentang right and action, tahu dan mau. Nah, ketika kita sudah tahu, kita mau mengamalkannya. Kemudian ketika sudah tahu konsep adab itu, kemudian kita menjadi orang tua misalnya, nah kita juga harus paham konsep ilmu yang dalam Islam tadi itu seperti apa. Nah, konsep ilmu dalam Islam itu tidak dijelaskan di sistem pendidikan manapun, termasuk di sistem pendidikan kita itu sendiri tidak dijelaskan. Ilmu itu seperti apa? Itu tidak ada penjelasannya. Yang ada itu tujuan pendidikan. Kalau tujuan pendidikan itu sudah sesuai dengan apa yang Islam ajarkan, menjadikan orang yang berakhlak mulia, cerdas dan berakhlak mulia. Tetapi ilmu sendiri itu dalam pendidikan kita itu sudah dijelaskan. Ilmu yang wajib kita cari itu seperti apa, ilmu yang harus didahulukan itu seperti apa. Nah ini ada Mbak, kita mengetahui ilmu mana yang menjadi prioritas, ilmu apa yang menjadi kan kita harus cari terlebih dahulu, itu apa ya, adab kepada ilmu. Saat ini banyak orang yang terlalu mengkhawatirkan, bahkan ayah bunda yang di rumah mungkin juga khawatir ya, anakku nanti mau jadi apa, anakku nanti kalau nggak bisa kuliah di salah satu perguruan yang favorit
sedih, kemudian kalau tidak bisa menjadi dokter gimana, kalau tidak bisa menjadi apapun kehendak orang tua itu. Sebenarnya ini salah. Cara-cara seperti ini menjadikan kita tidak beradab dengan ilmu. Padahal kalau kita sudah memahami konsep adab tadi, kita sudah tahu apa? Tahu potensi anak. Tahu apa? Ilmu-ilmu yang harus kita wajibkan terlebih dahulu itu ilmu apa? Nah, harusnya sebagai seorang muslim, yang pertama kita pelajari dan kita siapkan adalah apa yang nantinya akan ditanyakan oleh Allah di akhirat. Baik. Yang di akhirat itu yang Allah tanyakan apa? Seputar ilmu akhirat, bukan ilmu duniawi. Betul. Nah, maka dari itu, dengan kita beradab kepada ilmu, kita juga harus paham. Yang kita utamakan itu seperti apa. Ayah bunda di rumah mungkin, katakanlah studi kasus, ayah bunda di rumah diberikan anak yang cerdas, sedari kecil cerdas, kemudian tampan, cantik, kemudian utuh badannya, kemudian luar biasa lah kesempurnaan itu mengumpul jadi satu di anaknya ayah bunda. Nah, tetapi ketika ayah bunda tidak tahu akan diproyeksikan seperti apa anak ini nanti, ayah bunda sudah zolim kepada anaknya. Ayah bunda juga sudah tidak beradab dengan ilmu. Jangan sampai ayah bunda tidak mengenali potensi yang ada. Baik. Kalau anaknya sudah diberikan kesempurnaan, keistimewaan, ya ayah bunda harus menerapkan ilmu-ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu. Yang tadi yang saya sebutkan, bahwasanya apa yang akan ditanyakan oleh Allah nanti di akhirat. Atau dengan kata lain ini apa kan ya, ilmu syar'i bisa dibilang begitu? Ilmu syar'i bisa. Lebih lengkapnya adalah ilmu yang fardu ain. Oh ya. Jadi selaras dengan ini, orientasi keilmuan itu, para ulama termasuk Prof. Alatas dalam bukunya, Syekh Ahmad Zarnuzi dalam bukunya itu membagi ilmu itu menjadi dua. Ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Nah, kalau kita sudah memahami dua ilmu ini, nah nanti kita bisa bagaimana beradab dengan ilmu itu, kita harus memahami dua ini dulu. Nah, kemudian saya lanjutkan tadi masalah yang anak tadi. Anak itu adalah anugerah, kesempurnaan sudah diberikan. Kemudian kalau kita tidak tahu bagaimana cara memproyeksikan anak ini nanti orientasinya kemana, orientasinya ke duniawi atau orientasinya akhirat, atau anak ini terlalu, karena orang tua terlalu khawatir dengan masa depan anak, jadinya anak berorientasi duniawi. Nah, ini nanti orang tua itu menjadi orang tua yang zolim, orang tua yang tidak bersyukur dengan diberikannya aset tadi. Bagaimana kita bisa meneladani keteladanan Luqman jika kita tidak memahami konsep adab itu sendiri, konsep ilmu dalam Islam itu sendiri seperti apa. Nah, ini aset ya bunda, jangan sampai salah dalam menanamkan konsep ilmu dalam Islam. Penting sekali ayah bunda memahami pondasi ilmu itu seperti apa, bagaimana konsep ilmu dalam Islam. Kemudian ayah bunda juga harus paham bagaimana adab terhadap ilmu, konsep ilmu dalam Islam, proyeksi dari adab dan konsep ilmu itu seperti apa, relasinya seperti apa. Nah, itu juga harus paham. Masalah pemahaman tentang adab ini memang sebuah sesuatu yang tidak gampang ya. Bahkan seorang ulama besar sekalipun di akhir masa hidupnya pun dia masih terus mempelajari tentang adab. Apalagi kita sebagai orang tua, jangan sampai nanti ketika anak sudah dewasa, ketika anak sudah sukses, ya lupa akan orientasinya dia itu untuk apa? Untuk akhirat, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, atau untuk terus mengejar duniawi. Nah, kalau sampai anak terus mengejar duniawi, menuntut ilmu itu hanya untuk orientasi duniawi, ya udah, orang tua itu berarti sudah suul adab dengan ilmu. Orang tua tidak paham konsep ilmu dalam Islam itu seperti apa. Nah, maka dari itu ayah bunda, dalam Islam itu ilmu itu ada marodibnya. Jadi ilmu itu ada marodib, ada tingkatannya dalam Islam. Dan ini hanya dimiliki oleh peradaban Islam. Tidak ada di peradaban-peradaban lain. Mohon maaf, memang mungkin peradaban-peradaban lain yang lebih dahulu dari Islam itu mungkin bisa dikatakan ketika masanya adalah peradaban yang maju. Tapi ketika Islam datang, Islam itu menyempurnakan semua peradaban. Bahkan konsep ilmu, marodib ilmu itu hanya ada dalam Islam. Tingkatan ilmu itu hanya ada dalam Islam. Nah, tingkatannya itu seperti apa? Tingkatannya itu menurut Syekh Ahmad Zarnuji, ilmu yang wajib dicari, ada ilmu-ilmu yang juga tidak harus wajib dicari. Rasulullah memang bersabda, mencari ilmu itu wajib.
Tapi ada ilmu yang tidak wajib kita pelajari. Nah, apa yang dikatakan Rasulullah ilmu itu, menuntut ilmu itu wajib? Ilmu menuntut ilmu wajib itu adalah menuntut ilmu wajib. Ilmu wajib itu ya ilmu fardu ain tadi yang saya sebutkan. Nah, marotibnya itu ada 2. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Tingkatannya ada 2. Seperti yang sudah saya sebutkan. Maka dari itu, kalau orang tidak memahami konsep marotib ilmu ini, mana ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah, dia harus mendahulukan yang mana dulu, ya dia akan menjadi orang yang tersesat. Ilmu-ilmu fardu ain itu adalah ilmu-ilmu yang wajib dicari ketika kita sudah paham, kita sudah dewasa sebagai ayah bunda, sedari kecil sebelum anak-anak itu mendapatkan ilmu yang fardu kifayah, ya kita tanamkan itu. Sehingga nanti ketika anak sudah menjadi orang yang sukses apapun profesinya, mungkin dia menjadi seorang dokter, maka dia akan menjadi seorang dokter yang semakin beradab. Menjadi dokter itu bukan merantasi duniawi, tetapi dengan dia menjadi dokter, dia memahami ilmu-ilmu tentang anatomi, memahami ilmu-ilmu tentang hewan, tentang tumbuhan, di bidang-bidangnya tentang penyakit, itu akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan justru menjadikan dia orang yang sombong, menjadikan dia orang yang ateis, mohon maaf. Nah, ini pemahaman orientalis ini yang harus kita istilahnya waspadai. Nantinya jangan sampai ketika anak sudah dewasa dia tidak paham ilmu tentang sholat, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji. Kalau kita menjadi orang yang sudah paham tentang ilmu-ilmu fardu ain ini, maka ketika kita menuntut ilmu yang fardu kifayah itu, kita juga akan mudah. Dan kalau siswa misalnya sebagai seorang guru, harusnya guru itu juga tahu rukun dari mengajarkan ilmu itu seperti apa. Mungkin ya katakanlah kalau guru di sekolah itu memang yang diajarkan adalah ilmu-ilmu fardu kifayah, bukan ilmu-ilmu syariat yang fardu ain itu. Nah, tetapi di samping guru itu mengajarkan ilmu yang fardu kifayah, guru juga harus tahu rukun sebelum mengajarkan ilmu yang fardu kifayah itu apa. Ajarkan dulu ilmu yang fardu ain. Jadi orientasi siswa nanti sebelum masuk, misal ketika guru mengajarkan tentang biologi, tentang anatomi tubuh, ya kita internalisasikan dulu dengan keislamannya apa. Fondasinya dulu. Nah, anatomi tubuh dalam ilmu fardu ain adalah manusia ini diciptakan oleh Allah, semua ciptaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru kita masuk ke dalam ilmu fardu ainnya tadi, konsep akademiknya baru kita masukkan. Tetapi kalau guru tidak paham tentang ini, langsung masuk ke dalam konsep akademiknya, ya akhirnya menjadikan kita itu mencetak generasi yang mohon maaf menjadi orang yang seperti tukang. Di sini saya tidak bilang tukang itu profesi yang buruk ya. Ini hanya perumpamaan. Tukang itu apa? Tukang itu mengerjakan sesuatu yang berulang-ulang. Jadi anak itu hanya akan, ya sudah, ketika lulus SMA dia pintar biologi, dia belajar lagi biologi. S1 biologi, S2 biologi, S3 bahkan sampai jadi ilmuwan dia belajar biologi. Dia mengulang itu, tapi dia tidak paham orientasinya untuk apa. Dia hanya menjadi seorang ilmuwan yang orientasi duniawinya selalu dia kejar. Padahal nanti ketika kita sudah meninggal di dalam akhirat semua sama, profesornya hilang. Lah, profesor kalau tidak ada orientasi akhirat, ketika ditanya di akhirat, man rabbuka, akidah seperti apa, ibadahmu seperti apa, ya gimana? Tapi kalau seorang profesor, seorang ilmuwan, seorang dokter, dia paham tentang bagaimana beradab kepada ilmu, ilmu-ilmu yang fardu ain itu sudah ditanamkan, ya itu akan menjadikan dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ada kan banyak ya kasus-kasus berita-berita profesor, dokter ketika menyembuhkan sebuah penyakit, dia non muslim, ketika sudah mendapatkan sebuah pengobatan apa keajaiban, itu dia masuk Islam, dia menemukan hidayah. Nah, itulah hakikat sebenarnya kita beradab kepada ilmu itu adalah kita paham marotib dari ilmu itu, tingkatan dari ilmu itu, ilmu yang fardu ain seperti apa, ilmu yang fardu kifayah seperti apa. Baik. Pada akhirnya butuh dibimbing dulu begitu ya Pak Ken. Betul ya, oleh sekali. Ilmu yang tadi fondasinya tadi. Iya. Bukan kemudian terbuai dengan segala ilmu duniawi, tidak ada fondasinya. Jangan sampai seperti itu. Kita hanya akan menjadi orang yang mungkin di dunia selamat, tapi kita tersesat di akhirat. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Baik, kita akan sambung lagi nanti Pak Ken, karena ini semakin menarik sahabat AMG. Tentunya tidak semua orang tua kemudian sudah punya awareness yang sama ya Pak Ken ya. Betul. Mungkin ada yang sang ayahnya bilang sudah nanti saja ketika mau dewasa
pas kecil terlalu kecil, misalnya begitu ya Pak Ken ya. Kita bahas nanti insya Allah Itu ya. akan kita bahas. Baik, siap sahabat MK, silahkan bagi Anda yang baru menyimak, silahkan boleh Anda akses live streamingnya di YouTube ataupun di Instagram sahabat MK di MKFM Jogja. Untuk kemudian menyimak lewat audio streaming juga bisa di mkradio.co. Insya Allah kita akan lanjut lagi sahabat MK usai memperbaharui informasi dari tim Kamar Berita MKFM Jogja melalui MK News berikut ini. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Sesaat lagi Anda akan menyimak MK News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MK News jam 9.30 bersama saya Sulung Bayhaki. Berikut berita selengkapnya. Sahabat MK, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate berharap rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi atau RUU PDP dapat segera diundangkan pada 2021. Johnny mengatakan pihaknya menekankan pentingnya RUU PDP bagi negara dan juga masyarakat, yakni dalam RUU tersebut terdapat hak masyarakat dan kepentingan strategis nasional. Dilansir Republika, saat ini pembahasan RUU PDP masih berlangsung di tingkat Panja Komisi 1 DPR, sehingga belum dapat dipastikan terkait poin-poin penting dalam RUU tersebut. Beralih berita selanjutnya, sahabat MK, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sudah melatih 301 vaksinator. Namun DIY membutuhkan setidaknya 1.313 vaksinator untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan vaksinator di DIY, pihaknya akan terus melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan untuk menjadi vaksinator. Target 1.313 vaksinator tersebut nantinya merupakan tenaga kesehatan yang berasal dari 121 puskesmas dan 63 rumah sakit di seluruh kabupaten dan kota di DIY. Dilansir Republika, sementara itu vaksin COVID-19 yaitu Sinovac akan tiba di DIY pada 5 Januari 2021. Sejumlah 25.340 dosis vaksin akan diterima DIY hari ini. Demikian MK News jam 9.30 bersama saya Sulung Bayhaki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak MK News. 92,3 MKFM Yogyakarta. Inspirasi keluarga Indonesia. Berarti sahabat MK tidak bisa dengan cara ngalir saja begitu ya Pak Ken ya. Sebagai orang tuanya harus punya kemudian visinya seperti apa, misinya seperti apa, bukan udah nanti ngikut air aja mengalir gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi kan di awal sudah menyebutkan ya, kuncinya adalah kita jangan menyepelekan. Betul. Ojo gampang, cara kalau kata orang Jawa. Makanya itu kadang orang tua itu ya, ini saya tidak mengkritisi ya orang tua, karena juga saya nantinya juga akan menjadi orang tua. Kita semua adalah calon orang tua untuk anak-anak kita nanti. Bahkan seorang guru pun dia menjadi orang tua baik untuk anaknya maupun anaknya orang lain. Nah, ini yang perlu menjadi pelajaran untuk kita ayah bunda dan juga bapak ibu guru. Jangan sampai pemahaman tentang ilmu fardhu ain itu kita sepelekan. Kita terlalu cemas, kita terlalu ibaratnya takut nanti kalau anak ini tidak menjadi anak yang sukses, anak ini tidak punya pekerjaan yang layak. Kita terlalu takut dengan itu, sehingga kita membelakangkan, kita meninggalkan ilmu-ilmu yang harusnya itu menjadi pondasi awal bagaimana anak itu supaya dia memiliki adab, anak itu berproyeksi untuk akhirat dan lain sebagainya. Dan ketika nanti anak sudah
karena kecemasan dan ketakutan kita itu kepada anak, akhirnya kita memproyeksikan anak mengejar duniawi, orientasinya adalah duniawi. Anak hanya akan mengulang apa yang dia dapatkan, pekerjaan yang ya itu saja, mengulang. Jadi pekerjaannya itu tidak ada nilai ibadahnya, tidak ada orientasi ke akhiratnya seperti itu. Nah, ayah bunda, bagaimana kalau sudah tahu hal-hal semacam ini, lalu ayah bunda harus melakukan apa? Nah, mungkin saya akan sedikit menjelaskan tadi seperti apa. Nah, yang pertama ayah bunda, kita harus paham dulu prinsip dari ilmu. Ada 3 prinsip yang harus kita pahami, yang itu memang sebenarnya sudah dari para ulama dulu. Nah, ulama itu istilahnya bukan membagi ya, ulama itu istilahnya memberikan tips dengan 3 prinsip yang harus kita utamakan dalam kita menuntut ilmu. Termasuk ini adalah salah satu menjadikan adab kita kepada ilmu seperti apa. Dan ini juga menjadi tips ayah bunda untuk memproyeksikan anaknya nanti seperti apa. Yang pertama, prinsip yang pertama adalah dahulukan adab sebelum ilmu. Nah, ta'adabu summa ta'alamu. Beradablah kamu, kemudian berilmulah kamu. Ayah bunda, masalah adab ini jangan dianggap sepele. Dari kecil, dari SD, sebelum anak itu mengenyam pendidikan SD, itu ayah bunda harus memahamkan tentang adab ini terlebih dahulu. Ini sangat penting ayah bunda. Lalu pertanyaannya, gimana kalau saya sebagai orang tua saja tidak paham tentang adab, bagaimana saya akan mengajarkannya? Nah, itu menjadi tantangan ayah bunda. Itu yang menjadi tantangan kita. Makanya konsep adab tadi adalah rec and action. Nah, apa yang ayah bunda tahu tentang adab ya diamalkan. Ketika ayah bunda belum tahu, cari tahu. Adab kepada guru, anaknya itu hendaknya seperti apa, adab kepada orang tua, adab kepada sang penciptanya terutamanya seperti apa. Kalau ayah bunda belum tahu, ya ayah bunda cari, ayah bunda belajar lagi tentang adab ini seperti apa. Masalah adab ini tidak akan berhenti sampai bahkan kita meninggal. Bahkan sampai ketika kita di akhirat pun kita masih ditanya tentang adab. Konsep-konsep adab, konsep-konsep ilmu syar'i ini akan terus ada selama kita masih memiliki tanggungan kepada pencipta kita seperti itu. Dahulukan adab sebelum ilmu. Kalau ayah bunda bingung, silahkan ayah bunda bisa mencari ilmu dimanapun, kajian dimanapun. Termasuk ayah bunda mulai mentadaburi surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Bagaimana cara Luqman menanamkan adab kepada anaknya. Nah, itu bisa diambil, itu banyak nanti penjelasannya di dalam tafsir Jalalain. Itu tafsir yang paling sederhana. Nanti ayah bunda bisa mempelajari di situ. Kalau mau yang ribet, mau yang apa istilahnya, mau yang lebih kompleks lagi, ayah bunda ya ikut kajian-kajian, kemudian daurah adab, itu sudah banyak sekali. Sama, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, ayah bunda juga belajar. Di sini bukan berarti saya menggurui, tapi kita sama-sama saling mengingatkan pentingnya adab untuk anak. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sebutkan 2 tingkatan tadi, ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Nah, ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah ini juga masuk ke dalam 3 prinsip tadi. Di prinsip yang kedua, dinamis ya. Nilai yang kita pegang hari ini belum tentu sama dari 5 tahun. Apalagi kalau melihat faktor usia. Orang kalau ketika masuk usia muda itu kan waduh dinamis, kemudian merdeka. Ayah bunda sebelum anaknya ini masuk ke kedokteran, ilmu fardhu kifayah sebelum kuliah, ayah bunda harus mengedepankan fardhu ainnya dulu, ditanamkan sejak kecil. Nah, jangan sampai ayah bunda terlena dengan ilmu fardhu kifayah itu. Wah, menjadi dokter sangat keren, menjadi ilmuwan sangat keren, menjadi fisikawan sangat keren, menjadi ahli nuklir sangat keren. Tetapi ayah bunda tidak memahami bahwasanya fardhu ain itu harus ditanamkan terlebih dahulu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau sudah terlanjur? Baru orang tua menyadari ketika anak sudah dewasa. Ya sudah, proyeksikan dibarengi dengan ilmu fardhu ain. Misal anak kuliah dari Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Ahad itu dipakai untuk mengejar ilmu fardhu ainnya, entah dari kajian, entah itu nanti ikut mondok lagi, misalnya seperti itu, mengambil yang akhir pekan seperti itu. Nah, itu bisa. Nah, anak seperti apa itu ya tinggal kita nanti orang tua itu yang mengarahkan dari awal ketika anak baru lahir sampai anak nanti sudah dewasa, itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Nah, ilmu-ilmu fardhu ain tadi seperti apa? Misalnya ada yang tanya, ilmu fardhu ain itu seperti apa? Ya, ilmu fardhu ain adalah ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu yang nantinya akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat. Misal, ilmu-ilmu tentang sholat, ilmu-ilmu tentang zakat, ilmu-ilmu tentang
ketauhidan. Nah, kalau tauhid, jangan sampai anak itu akidah itu hanya paham sebatas 6 rukun iman saja. Anak belajar akidah pahamnya hanya rukun iman ada 6. Itu kan akidah ya. 6 rukun iman itu adalah akidah. Tetapi lebih dalam, bagaimana akidah kepada Allah? Kita iman kepada Allah itu seperti apa? Waraknya seperti apa, kemudian iman kepada Rasulnya itu seperti apa, tentang hari akhir, qada dan qadar, kepada kitab Allah seperti apa. Jangan sampai kita hanya sebatas tahu ya Al-Quran itu ditunjukkan untuk Nabi Muhammad, adalah mukjizat Nabi Muhammad, tapi kita nggak mau mempelajari lebih dalam mukjizatnya itu seperti apa, dalam Al-Quran itu ada apa. Padahal kalau kita sudah mau mendalami itu, nantinya itu akan mengiringi ilmu fardu kifayah kita. Misal di kedokteran, belajar tentang anatomi, di dalam Al-Quran tentang ilmu pengobatan sudah ada. Nah, itu akan menjadi pengiring sebenarnya kalau pondasinya dari awal sudah kuat, mengutamakan ilmu-ilmu yang fardu ain. Nah, apa dampak yang sangat terlihat ketika kita tidak mau menanamkan, sebagai orang tua dan guru kita tidak mau menanamkan ilmu fardu ain ini? Maka kita akan menjadi orang yang terjajah. Kalau orang muslim dulu terjajah, perang, mungkin langsung siksaannya adalah siksaan fisik. Tetapi di era saat ini siksaannya adalah bukan siksaan, perangnya adalah perang pemikiran. Kalau kita abai dengan ilmu-ilmu fardu ain itu, ya kita akan kalah dengan perang pemikiran yang ditanamkan oleh orientalis dengan orang-orang yang memang itu ingin menghancurkan Islam. Nah, anak terlahir sebagai muslim, tapi ketika anak menuntut ilmu, menjadi ilmuwan, menjadi orang sukses, tiba-tiba anak menjadi orang yang tidak bertuhan. Nah, ini gawat sekali ayah bunda. Jangan sampai ujian-ujian keimanan kita tidak bisa melewati. Mempertahankan keimanan di era saat ini itu sangat berat. Jangan dianggap sepele. Nah, ujiannya itu bukan ujian fisik lagi, tapi ujian pemikiran, relativisme, pluralisme, dekonstruksi syariah, dan paham-paham pemikiran yang dapat menggoyahkan, bahkan bisa meruntuhkan keimanan kita. Nah, ini berat sekali. Mempertahankan keimanan di era sekarang itu berat sekali ayah bunda. Bukan sambilan. Jangan sampai ini hanya sekedar sambilan. Mengedepankan yang fardu kifayah, ya udah, nanti yang fardu ain nantilah gampang kalau sudah tua. Nah, kalau sudah tua itu paling tinggal sholat ke masjid, tinggal ini. Tapi ilmu-ilmu tentang kesyariahan dan lain sebagainya, nanti punya anak, punya cucu, kita tidak bisa mengajarkan lagi kepada mereka. Padahal itu adalah modal, itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, ayah bunda harus paham betul. Studi kasusnya adalah jangan sampai ketika nanti anak sudah dewasa, anak sudah mahasiswa lah, katakanlah tiba-tiba anak punya bacaan. Nah, dari bacaan itu ayah bunda tidak, ibaratnya tidak mengontrol, kemudian tiba-tiba setelah baca itu anak kok protes, kenapa perempuan itu harus berhijab, kenapa perempuan itu harus menutup aurat, kenapa perempuan itu ketika sudah menikah harus taat kepada suami, kenapa perempuan itu harus izin dengan suami sebelum pergi, ketika mau puasa sunnah harus izin sama suami, kenapa lah, ini kan gak adil, ini bukan kesetaraan namanya. Itu bahaya, tiba-tiba anak seperti itu sudah kena virus itu anak-anak. Makanya jangan lupa, ini ilmu fardu ain itu kita tekankan. Bagian dari adab kita kepada ilmu adalah kita faham apa yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Itulah ya bunda, pentingnya kita memahami mana ilmu yang fardu ain dan mana yang ilmu fardu kifayah. Sedari kecil itu menjadi kewajiban orang tua. Hakul waladi ala walidini ayuhsyiha ismahu wa yusyiha murdiahu wa yusyiha adabahu. Itu sudah menjadi hak anak kita. Nah, pengasuhan sebagai orang tua itu menjadikan anak yang memiliki adab baik dan juga ilmu yang baik. Nah, itu prinsip yang kedua. Baik, itu baru 2 begitu ya Pak Ken ya. Kita masih simpan dulu pamungkasnya begitu untuk nanti segmen terakhir sahabat AMK. Memang betul-betul lagi-lagi kalau udah Pak Ken ya mendapatkan nasihat seperti ini sebaiknya refleksikan dulu gitu ya. Dulu, kemudian kita introspeksi diri dulu sebagai orang tua, sebagai guru, sudah seperti apa sih kita itu sebenarnya? Itu dia. Baik sahabat MG, kita masih akan insya Allah lanjut lagi bersama Pak Ken Toko nanti insya Allah di segmen terakhir. Jadi bagi Anda yang baru bergabung, ini sudah ada yang bertanya sebetulnya Pak Ken, tapi kita tahan dulu untuk segmen berikutnya sahabat MG. Masih kami buka lebar-lebar, dan juga Anda yang mau menyimak saja juga bisa di live streaming lagi-lagi di YouTube ataupun di Instagramnya di MKFM Spasi Jogja.
Sahabat MK, apa hukum mengelabui orang lain? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Citra Islami mencelup diri di generasi raih ridho ilahi. Citra Islami mencelup diri di generasi raih ridho ilahi. Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi. Zahra, ini kenapa ada banyak sampah bungkus makanan di tas, sayang? Ini ada juga nih, ya Allah, di saku seragam. Bunda, waktu Zahra jalan kemarin, tempat sampahnya itu masih penuh. Ya udah, daripada Zahra buang sampah sembarangan, Zahra simpen aja. Oh, jadi gitu. Kenapa Zahra banyak simpan sampah di tas dan saku seragam? Kan kalau buang sampah sembarangan jadi merusak keindahan, merepotkan yang membersihkan. Terus juga bisa bikin bencana kan, Bun? Bunda jangan marahin Zahra ya. Insya Allah Bunda gak marah kok. Kan Bunda jadi tahu kalau Zahra itu melakukan kebaikan, menahan diri dari membuang sampah sembarangan kan, Nak? Ya udah, sekarang kita buang yuk sampah-sampahnya ke tempat sampah. Sekolah Salman Al-Farisi Jogja membentuk generasi Islami dan berakhlak mulia dengan keimanan dan keilmuan sebagai dasar pendidikan, serta melatih kemandirian dan kepedulian anak. Tumbuh dengan akhlak Islami dan terdidik dalam keterpaduan Ibtak dan juga Intak. Informasi selengkapnya dapat disimak di website www.safjogja.org atau telepon di 0274 4533 633. Al-Barra bin Malik. Ia merupakan saudara dari Anas bin Malik. Dikenal memiliki semangat dan kegigihan dalam membela Islam demi menjemput syahid melalui peperangan atas nama Islam. Dalam perang Yamamah, ia mendapatkan perintah dari Khalid bin Walid untuk mengerahkan semua kaum Ansor. Mendengar perintah tersebut, ia pun langsung bersemangat dan berjuang bersama kaumnya. Karena berusaha membuka jalan untuk pasukannya, Al-Barra berhasil memenangkan perang, meski banyaknya luka yang ia dapatkan. Hingga akhirnya syahid datang menjemput saat ia sedang melawan pasukan Persia. Al-Barra gugur dengan senyum bahagia di wajahnya. MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah bagi yang berbicara lantas berdusta hanya karena ingin membuat satu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah dia. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kalau kata Pak Ken tadi, sahabat MK, ini sedang perang pemikiran ya Pak Ken ya. Kalau sekarang buka gadget Pak Ken langsung muncul pemikiran yang A, B, C sampai Z itu ada semua Pak Ken. Rasa-rasanya kalau belum punya bekal, belum punya modal, itu akan mudah sekali hanyutnya. Ya, akan mudah hanyut. Kemudian yang mungkin yang sudah punya bekal pun kalau tidak diamalkan pun ketika sudah mendapat itu ya akhirnya ikut juga. Yang dari kecil mungkin sudah diberi pondasi, cuman belum kuat lah, sudah dilepas ya sudah.
itu akan ikut juga. Nah, itulah pentingnya tadi kenapa tugas kita sebagai orang tua, kenapa tugas kita guru di sekolah itu harus benar-benar paham bagaimana menyelaraskan antara ilmu yang fardu kifayah dengan fardu ain, mengutamakan yang fardu ain dulu sebelum mengajarkan yang fardu kifayah. Ya kalau di sekolah mungkin tidak bisa full ya, kalau di sekolah negeri atau apa ya setidaknya kita sisipkan lah. Nah kalau di sekolah Islam lah misalnya, kalau di sekolah Islam terpadu khususnya di Salman itu kan memang itu sudah masuk ke kurikulum, adab itu sudah masuk ke kurikulum. Kalau di kita itu adab sudah masuk ke kurikulum. Kemudian hal-hal yang mengenai ilmu syariah itu adalah bagian dari kurikulum itu sendiri. Jadi kita memadukan antara kurikulum Islam dengan kurikulum kedinasan. Jadi selaras seperti itu. Dan utama ilmu adab itu utama, ilmu-ilmu syariah itu utama. Jangan sampai anak terlalu fokus di kifayahnya, yang di fardu ainnya mereka abai seperti itu. Betul, termasuk yang di awal berarti ya? Betul, yang di awal. Nah, maka dari itu kita melanjutkan prinsip yang tadi ya. Nah, prinsip yang kedua tadi sudah mengutamakan ilmu-ilmu yang fardu ain. Kemudian yang prinsip yang ketiga adalah pilih ilmu yang fardu kifayah. Pilih loh. Ini bukan berarti semua harus kita pelajari. Ilmu fardu kifayah itu ada yang perlu kita pelajari, ada yang tidak. Tidak semua orang itu harus jadi dokter. Tidak semua orang itu harus jadi ahli fisika. Tidak semua orang itu harus menjadi ahli nuklir. Tidak semua orang itu harus menjadi ahli tafsir. Itu sudah ada paknya masing-masing. Bahkan seorang yang mungkin dia bisa ilmu apapun pun itu tetap memiliki satu bidang. Nah, sebagai orang tua kita juga harus mengenali potensi anak. Jangan sampai kita memaksakan, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi ahli ini, ahli itu, kamu harus jadi misalnya di bidang kesehatan, di bidang apapun. Jangan sampai. Nah, bagaimana kita memilih itu? Bagaimana kita menanamkan kepada anak kita? Kita pahami dulu potensi anak itu di mana. Setelah kita menanamkan ilmu fardu ain dulu itu tadi, nah kita pahami potensi anak itu seperti apa. Jangan sampai anak nggak mau jadi dokter kita paksa menjadi dokter. Akhirnya orientasinya berbeda nanti. Anak nggak mau jadi ahli fisika disuruh jadi ahli fisika. Nah orientasinya beda. Kemudian setelah kita tahu potensi anak, kita luruskan orientasinya. Mempelajari ilmu fardu kifayah itu untuk apa? Orientasinya kemana? Kalau orientasinya ke dunia, terlalu condong ke dunia, ya kita luruskan anak kita luruskan siswa kita. Kalau di rumah orang tua terlalu sibuk, ya ini menjadi tugas guru. Guru harus menjadi perhatian, sebagaimana tugas seorang guru itu ya anak di sekolah itu sudah seperti anaknya sendiri. Dan toh nanti di akhirat ilmu-ilmu yang fardu kifayah ini tidak akan menjadi apa ya istilahnya jadi pertimbangan, justru yang fardu ain tadi. Maka dari itu pilihlah itu yang sesuai dengan potensi anak dan kebutuhan umat. Dua hal itu ya. Dua hal itu. Kebutuhan umat itu apa? Mungkin saat ini tidak semua umat itu harus membutuhkan dokter, tapi ada pak-pak sendiri yang mungkin kita abai. Misal sejarah kita diserang oleh orientalis, nah, itu kebutuhan masyarakat. Ahli sejarah berarti. Ahli sejarah, tapi sejarah yang lurus. Betul. Nanti paknya di mana? Khusus yang tentang Wali Songo, khusus yang tentang peradaban Islamnya, khusus yang pahlawannya, muslimnya, ininya. Jangan sampai budaya kita diserang. Ya jadilah seniman, budayawan. Yang itu kita bisa mengkanter itu. Ya dengan ilmu itu tadi, ilmu fardu kifayah itu sesuai dengan kebutuhan umat. Kebudayaan kita diserang, bahasa kita diserang. Kita bilang kalau pakai ini ke Arab-Araban, padahal bahasa Indonesia sebagian besar diserap dari bahasa Arab. Ya jadi ahli bahasa yang itu nanti bisa mengkanter pemahaman itu. Orientalis, orang liberal itu pengennya ya sudah menghilangkan semuanya, itu menjadi goyah keimanan kita. Itu harus kita fokus. Seperti itu kita harus tahu potensi anak dan kebutuhan umat itu seperti apa. Nah, sebagai guru di sekolah juga harus memahamkan ini. Bagaimana ketika anak-anak itu belajar, kita pandang potensi anak ini di mana. Jangan sampai kita memaksakan. Ketika anak memang suka matematika, ya prospeklah anak itu ketika nanti menjadi ahli matematika, dia menjadi ahli matematika yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Bisa mengkanter paham-paham yang tidak seharusnya. Nah itu. Kemudian setelah kita memilih apa yang ilmu fardu kifayah itu yang sesuai dengan potensi dan sesuai dengan istilahnya apa ya, kebutuhan masyarakat, ya kita harus meluruskan lagi niat anak-anak kita, niat siswa-siswa kita seperti apa, orientasi ilmu. Adab itu kembali lagi ditekankan. Adab kepada gurunya.
Nah, seorang guru yang beradab, guru itu juga harus beradab loh kepada siswanya. Tidak hanya siswa ya. Siswa yang beradab kepada guru. Salah satunya ya harus hafal namanya, semuanya. Itu adab kepada anak-anak kita. Seorang guru yang beradab itu akan melahirkan anak-anak ilmuwan-ilmuwan yang juga akan beradab. Sebagai contoh, seorang Muhammad Nasir, kita tahu siapa gurunya, Hasan. Hasan itu adalah seorang yang beradab. Bahkan ada disertasi yang itu menceritakan tentang bagaimana konsep adab seorang Hasan. Hasan itu anak siswanya terlambat 5 menit suruh pulang. Makanya dia melahirkan sosok-sosok yang hebat, termasuk Muhammad Nasir. Muhammad Nasir itu siapa? Politikus. Dia juga seorang yang istilahnya mempertahankan Islam. Di parlemen, bagaimana dia mempertahankan Islam itu seperti apa. Bahkan Muhammad Nasir itu yang menanamkan pola adab pendidikan Islam di Indonesia. Itu banyak sekali buku-buku yang membahas itu. Nah, itu adalah hasil didikan dari Hasan tadi. Terakhir, sebelum kita ke pertanyaan, kalau masih ada waktu, orientasi niat dari anak-anak kita itu harus senantiasa kita perbaharui. Jangan sampai kita terlalu abai, anak sudah asik dengan ilmu fardhu kifayahnya, kita tidak ibaratnya mengontrol, anak lupa orientasinya untuk apa. Nah, itu yang akan menjadi kezoliman yang sangat luar biasa kita sebagai guru dan orang tua. Motivasi kepada anak itu harus selalu ditekankan. Kamu itu belajar mencari ilmu, ingin menjadi dokter, itu kamu harus untuk orientasi akhirat, bukan semata-mata untuk orientasi dunia, bukan semata-mata untuk orientasi itu. Makanya kita harus selalu ingatkan itu pada anak, mengikuti perintah Allah dan juga Rasulnya. Imam Ghazali menjelaskan, jika orientasi yang kamu cari dalam menuntut ilmu adalah supaya hebat, orang tua pengen anaknya jadi hafiz, supaya wah anakku hafiz, dilem-lem ibaratnya. Nah itu, yaitu orientasinya, maka dia adalah sudah berjalan menghancurkan agama. Salah niat ya. Salah niat seperti itu. Jangan sampai menjadi orang-orang yang salah niat seperti itu. Kemudian anak itu juga jangan sampai nantinya karakternya seperti ahli jahanam, ahli neraka. Ahli neraka jahanam itu kan isinya manusia dan iblis. Nah, iblis dan manusia itu kan orang-orang yang masuk neraka jahanam itu kan diberikan mohon maaf, mata, pikiran, telinga, tapi mereka tidak mau berpikir, mereka tidak mau mendengar, mereka tidak mau melihat, mereka tidak manfaatkan itu semua untuk menemukan Tuhannya, mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak gunakan itu. Nah, ini bahaya kalau di dunia sekarang sudah mulai seperti itu, punya mata, punya pikiran, punya ilmu, hanya orientasinya dunia, ya udah karakternya seperti karakter penghuni jahanam, penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu. Itulah terakhir pentingnya bagaimana kita harus senantiasa menanamkan adab, memahamkan orientasi, niat, adab-adab itu. Nah, adab-adab kepada ilmu tadi sudah disebutkan bagaimana prinsip-prinsipnya, bagaimana urutan-urutannya. Jangan sampai itu tertukar, jangan sampai kita zolim kepada ilmu itu sendiri. Nah, niat mana yang harus diutamakan, niat mana yang harus dipahamkan terlebih dahulu, ditanamkan dulu kepada anak. Dan insya Allah kalau kita sudah melakukan itu, insya Allah lah, walaupun tidak sesempurna hasilnya, setidaknya kita sudah berusaha untuk memproyeksikan anak itu senantiasa mencari keridhaan dan keberkahan dari Allah fi dunya wal akhirah. Baik, ini betul-betul harus banyak berdoa juga berarti ya Pak Ken ya, agar betul-betul ihdinas siratal mustaqim tadi. Jangan sampai melenceng-melenceng nih sahabat MK, ke kanan ke kiri, lupa yang lurus yang mana ya Pak Ken. Ya itu kekuatan doa orang tua itu ibaratnya adalah ya sama seperti sholat tahajud, usur yang tidak akan pernah meleset. Masya Allah. Makanya sebagai orang tua, karena doa kita mabrur, ya mari doakan anaknya barengi dengan tadi. Baik, seperti itu sahabat MK. Ini kalau sudah ngobrol dengan Pak Ken sudah kemudian jadi belandang nih Pak Ken. Iya, mohon maaf sahabat MK ya, tadi belum bisa sempat tersapa. Semoga di lain kesempatan bisa ya Pak Ken ya. Insya Allah, amin. Terima kasih banyak Pak Ken, jazakallah khairan. Sehat selalu. Selamat bertugas juga untuk Salman Al Farisi. Baik, dan amin amin ya rabbal alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah lengkap sahabat MK perbincangan kami dengan Pak Ken Tokoh dari Sekolah Salman Al-Farisi Yogyakarta. Ini selalu menarik kalau kemudian berbincang dengan beliau begitu ya. Semoga bisa kemudian lanjut lagi di lain kesempatan dan kita akan lebih kaji lagi sahabat MK tentunya terkait adab. Ini masih ada SKS berikutnya begitu ya sahabat MK ya. Dan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Mohon maaf belum sempat tersapa yang sudah kemudian ikut bertanya. Dan akhirnya dari lantai 2 Universitas Amikom Yogyakarta sahabat siar Anda Konita Jasmine undur diri. Alhamdulillah subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyimak Mendidik Anak Islami bersama Sekolah Salman Al-Farisi. Semoga banyak ilmu